semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Jadi kali ini tuh temanya tentang kenapa dia hadir dalam hidupmu sesuai sama janji aku kemarin. Jadi aku nanya ke kalian tentang tema-tema apa yang mau kalian tahu banget soal General Reading ini. Jadi banyak yang komen untuk membuat kenapa alasan dia itu hadir dalam hidup kamu. Jadi inilah General Reading. Aku nggak buat pick a card, aku buat secara kolektif. Aku akan melihat energi paling besar yang benar-benar membutuhkan pesan dari aku, yang mana. Jadi yang namanya collective reading ini, kamu harus bisa bijak dalam menelaah apa yang aku sampaikan. Yang namanya general reading itu bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Jadi karena yang aku bacakan energi, itu bisa energi kamu atau energi dia. Jadi mesti benar-benar dipahami makna dari setiap kata-kata yang aku sampaikan. Oke? Aku akan langsung mulai aja. Nanti aku akan lihat tentang energi dia, energi kamu, energi dia, lalu alasan kenapa dia hadir dalam hidup kamu. Oke? Oke, spread light and joy upon power like God in Jesus. You have permission and protection to see through people who watch this video. Jadi they want to know about the person that they think about. Jadi untuk kalian yang baru, caranya dengan memikirkan orang itu, sebisa mungkin menyampaikan ke aku. Jadi ibaratkan kayak bisikin aja dalam hati kamu, ini loh orangnya tuh kayak gini, gitu. Kayak kita kayak ngobrol, oke? Oke. Guide and telephone power like God nurses. To say through people who watch this video. I want to see their energy first. Who is this person that saw this video? Let me see them first. Show them energy, their energy right now. Ada the Ten of Cups, ada the Two of Pentacles. Kebanyakan dari kalian family oriented person, jadi orang-orang yang dekat sama keluarga kalian atau menginginkan sebuah keluarga. Di sini aku melihat sebuah kedamaian yang bisa kamu temukan kalau misalnya kalian itu mempunyai impian soal keluarga atau mempunyai bayangan soal keluarga. Let's see more about this person. Oke, kebanyakan dari kalian juga lagi pasif karena kamu ada pilihan. Two of Pentacles, kamu lagi ada di pilihan antara A atau B. Jadi kalau Two of Pentacles ini energinya sebenarnya lagi banyak menimbang. Kalau misalnya kamu nanya energi kamu saat ini, energinya sebenarnya lagi gak banyak pergerakan karena banyak menimbang ini. Dari segi background aku ngelihatnya beberapa dari kalian juga ada energi healing, karena dari segi aura aku ngeliat banyak warna-warna hijau di sini, energi healing di hati. Terus juga aku ngelihatnya ada energi di mana kalian itu benar-benar lagi pasrah. The Hangman, kita bahas tentang The Hangman dulu. Kalian bisa punya birth chart di Pisces atau Leo. Ada juga yang Scorpio and Cancer. Cek sama risingnya dan cek dari sifat dari zodiak tersebut, dan bisa diingat kalau ini juga bisa vice versa kalau ngomongin soal zodiak. Oke? Kalau The Hangman ini udah pasti ada sebuah epiphany. Epiphany itu kayak kamu tiba-tiba tahu tentang sesuatu atau tiba-tiba mendapatkan ilham tentang sesuatu, dan ini datangnya karena banyak kepasrahan itu. Ada yang gaining the perspective, jadi pola pikir baru. Ada juga yang mendapatkan pesan lewat mimpi. Ada juga yang mendapatkan pesan itu secara intuisi, karena banyak dari kalian intuisinya juga kuat gitu. And then the Ten of Cups di sini kayak banyak dari kalian yang kamu itu lagi banyak banget momen dimana menginginkan sebuah keluarga yang harmonis. Jadi tidak ada kehirauan tentang masalah apapun ya kalau the Ten of Cups ini, entah dari food, dari makanan,
dari material things, dari kebahagiaan yang diberikan ke pasangan dan affection yang kita berikan, itu tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Jadi menginginkan sebuah energi seperti ini. Ada juga beberapa dari kalian, kamu itu berada dalam situasi keluarga yang harmonis. Karena kalau dilihat di sini juga ibaratkan sudah laying foundation. Jadi kalau laying foundation itu kayak sudah seperti menancapkan sebuah fondasi yang stabil buat ke masa depan. Ini kalau kalian dealing sama seseorang ya, kalau kalian sudah punya komitmen. Tapi kalau belum punya komitmen, ini dari kalian ada yang mendambakan hal ini, ada juga yang mendapatkan tawaran untuk menjadi pasangan atau ada keseriusan. Beberapa kalian dealing sama seseorang yang tiba-tiba datang terus aku mau serius nih, dan akhirnya kalau kamu punya pilihan. So Pentacle, banyak dari kalian yang menimbang. Di sini juga ada yang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, tapi aku lihat tadi banyaknya di water sama di Pisces, Leo. Terus juga di sini aku melihatnya banyak yang tidak melakukan banyak pergerakan dari kalian. Kamu banyak melakukan hal-hal yang diam-diam menilai. Alam semesta kayak memberitahu sebenarnya, cuman masih ragu, masih ada keraguan, masih banyak pertimbangan. Oke, aku bakal lihat energi orang itu seperti apa. Spirit guide, angel, and power like that in the resource. Give permission to see through people who watch this video. Permission and protection to see through people who watch this video. The person that I think about, I need to know about that person energy right now. Thank you. Dari kalian ada yang dulu sama Capricorn, Taurus, ada Virgo, ada Earth sign yang besar, cuman orangnya egois, ada ego yang besar, ada condongnya ke hal-hal material things, ada juga orang yang suka kepo. Kalian dealing sama orang yang suka mencari tahu hal-hal atau mencari tahu tentang dirimu lewat internet, karena ada sebuah energi possessiveness seperti yang aku lihat di sini. The Devil itu energi obsesi sama possessive. Jadi kalian dealing sama seseorang yang lumayan ada sedikit rasa keinginan yang berlebih. The Devil juga antara pertimbangan dan bingung. Kalau kamu pertimbangannya buat choices, tapi kalau ini pertimbangan dan kebingungan antara aku mementingkan diriku sendiri apa mementingkan masa depanku nih, gitu. Ada energi The Devil. Aku bakalan jelasin dulu di sini. Ini energi Capricorn yang besar, energi yang penuh dengan misteri, egois, ego besar, cuman ada keseimbangan antara material things sama spiritual things. Ada juga ini ngomongin soul desire. Jadi kalian sama orang ini, kamu sama orang ini mempunyai ketertarikan seksual yang besar. Terus juga di sini ada orang-orang yang punya addiction to pleasure. Jadi kenakalan yang cenderungnya itu dia karena kepengen aja gitu. Jadi banyak yang tidak dipikirkan ke langkah-langkah berikutnya. Kalian dealing sama orang yang seperti itu. Tapi energinya lumayan strong kalau misalnya ada major arcana di sini. Kamu major arcananya di sini Diamond, passive, kebalikan dari The Devil. The Devil ini lebih seperti yang aktif, persuasif. Terus juga ada Nine of Pentacles, lumayan getol dalam mengungkapkan perasaan, dalam mengungkapkan tujuan. Nine of Pentacles juga sifat orang yang kayak, nih loh, aku menginginkan kamu, gini loh caranya, gitu. Ace of Swords, energinya lebih banyak gini, banyak yang ingin dia sampaikan ke dirimu. Jadi kalau aku ngelihatnya dia ada juga yang udah planning untuk ngomong sesuatu, jadi dibuat rangkanya. Kayak dibuat rangka dulu nih mau ngomong apa. Aku mau ngomong ini. Jadi kalau aku ngelihatnya dia lagi banyak
mencari celah buat membicarakan tentang sesuatu gitu, tentang energinya. Dan di sini ada juga soft word. Di lingkungannya dia banyak yang gosip, banyak yang chatting, banyak yang kasih informasi. Too much information akhirnya membuat dia itu kewalahan sendiri. Informasi yang dari dia kepo, informasi dari orang lain, informasi dari gosip-gosip gitu. Terus kalau aku ngeliatnya di sini dia agak, entah kenapa ya, aku ngeliat energi itu agak-agak sedikit nakal. Jadinya ada sebuah pergerakan yang dia lakukan, tapi pergerakannya ini lebih kayak akhirnya buat bingung gitu, karena memang tujuannya juga buat tujuannya berdasarkan ambisi gitu. Oke, aku bakalan lihat tentang kenapa alasan dia hadir dalam hidup kamu. Jadi ya lihat di sini. Nanti baru aku akan lihat tentang zodiak-zodiaknya tambahan lagi, dan aku akan lihat sebenarnya outcome dan pesan-pesan. Oke? Untuk kalian yang baru ke channel aku, ini adalah timeless reading. Jadi kalian nonton kapan aja saat aku, misalnya aku post hari ini, bulan ini, tapi kamu nontonnya 1 tahun kemudian, it doesn't matter gitu, nggak masalah, karena ini hal luas. Yang penting kamu pikirin tentang orangnya, pesannya akan muncul sendiri kok. Tell me more about why this person disappear in their life. Is there any specific reason that they need to know? Is there any specific reason that they need to know? Ada the Temperance. Kalau dari the Temperance ini sebenarnya ada pelajaran untuk mendapatkan kedamaian. Jadi specific reasonnya atau alasan dia kenapa hadir dalam hidup kamu, dia bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya bisa melindungi dirimu. Melindungi diri kamu untuk apa? It's kayak about the future kan, kita harus memilih segala sesuatu berdasarkan ke masa depan kita tuh mau jadi apa. Nah, kalau aku ngelihatnya, kenapa dia hadir dalam hidup kamu, ini jadi pertimbangan kamu untuk memilih pasangan gitu. Ini untuk kayak memberikan kepintaran untuk dirimu aja, karena di sini ada energi membagi. Beberapa dari kalian ada yang meminta, entah lagi berdoa, entah lagi meditasi, entah lagi ngomong, nggak sengaja meminta seorang pasangan dihadirkan. Nih gift buat kamu, kamu kan minta. Jadi kalau aku ngelihat ini ada energi membagi. Jadi alam semesta dan yang di atas memberikan dirimu sesuatu yang kamu minta. Ada di Eropan, energi praying. Alasannya kenapa? Choices, pilihan, lovers. Jadi ini ada love lesson juga, ada juga yang berhubungan sama soulmate. Okay? Kalian ada yang dealing sama perbedaan, ada yang problematikanya adalah sebuah perbedaannya lumayan, ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang kecil adalah perbedaan yang seperti perbedaan wilayah, sesimpel itu perbedaan warna kulit, karena kalau dilihat sini ada sebuah perbedaan yang jelas. Ada juga perbedaan yang besar seperti keyakinan. Di Eropa pasti ngomongin sebuah keyakinan yang besar. Kamu punya keyakinan, dia punya keyakinan yang besar. Jadi alasannya kenapa? Ayo, nggak usah kamu buat kamu punya keyakinan yang lebih kuat lagi. I want to see from this Lenormand. Tell me the reason why this person disappeared in their life. The reason this person appeared in their life, historic. Oke, kalian, beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang bakalan menjadi, ini untuk beberapa orang ya, karena kalau stroke ini about the baby, ada yang berhubungan sama ini juga. Jadi pasangan hidup,
suffer from this. Kayak musik kayak gini. Ada yang dealing sama Gemini, ada yang dealing sama Taurus. Ada yang dealing sama Sagittarius juga. Oke. Kebanyakan alasannya kenapa? Karena kalian dipertemukan untuk bersatu. Itu sih alasannya. Yang beberapa dari kalian ya, karena di sini aku ngeliatnya ada sebuah keluarga yang disatukan. Tujuannya untuk seperti membangun sebuah koneksi antara kedua belah pihak itu dan menghasilkan masa depan yang memberikan sebuah kedamaian untuk orang-orang sekitar gitu. Oke. Alasannya kalau dari sini aku ngeliat transformasi jiwa, pikiran, pola pikir. Ini belajar buat belajar buat memaafkan. Kalau dari sini kan ada sesuatu yang secara beberapa dari kalian dealing sama infidelity, jadi ada ketidakpercayaan dan ada sebuah pengkhianatan juga. Ada beberapa dari kalian dealing sama situasi pengkhianatan. Ini belajar buat forgiveness. Ada transformasi besar, stork and then mountain. Itu orang yang akan membantu kamu untuk bisa survive. Kan kalau mountain itu pasti mendaki ya, kita mendaki gunung kalau sendirian pun dan tanpa bantuan pun itu bakalan struggling. Orang ini kenapa hadir dalam hidup kamu itu biar ada temannya ngebantu, support gitu. Supportnya kadang ada support yang gak kelihatan, dalam arti dia akhirnya menjadi pacuan kamu untuk bisa lebih sukses dalam hidup. Bisa aja kayak gitu. Jadi bukan hanya secara via dia yang kasih support, tapi juga kehadiran dia yang akhirnya memacu dirimu gitu. Ada sebuah pembelajaran soal ini sih, mencintai dan dicintai. Kalau aku lihat ini perubahan, changing yang besar. The European itu tinggal sebenarnya accepting aja, ada rasa nerima dan tidak menerima soal perubahan ini dan situasi yang kamu hadapin. Cuman kalau misalnya alasan terbesarnya memang itu sih, ada yang dealing sama soulmate itu diperuntukkan juga untuk kita belajar. Tapi juga ada beberapa soulmate yang diberikan sebuah keberuntungan untuk bisa bersatu gitu. Nah, beberapa dari kalian ada keberuntungan itu, tapi harus dilaluinya dengan cara ini dulu. Ada sebuah gunung yang harus dilalui. Gunung itu obstacle atau tantangan yang harus dilalui bersama gitu. Tantangannya bisa aja dilaluinnya dia ngelaluin A, kamu ngelaluin B, tapi kalian berada di pathway yang sama gitu loh. Oke. Yang paling besar ini sih, you praying about something, kayak kamu meminta sesuatu and then boom, dihadirkan. Of Pentacles soalnya lebih kayak ke gift ya, kayak hadiah gitu. Kadang-kadang kita tuh maunya A B C D, saat A B C D datang ternyata oh my god, ternyata di balik A B C D ada yang macam-macamnya gitu loh. Aku ngeliatnya gitu, ada sebuah kebingungan. So Pentacle soalnya dia bingung, alasannya yaitu opsi
yang akhirnya kamu punya opsi. Lovers itu ada sexual attraction, chemistry. Jadi alasannya kenapa, karena dari segi energi level pun kalian tuh mirip, yang akhirnya kayak ada satu frekuensi yang sama kamu sama dia, yang itu akhirnya membuat seperti magnetic attraction gitu. Terus juga kalau misalnya ada hearts di sini, pembelajaran tadi kita sampai mana ya? Nah ini di sisi sini sebenarnya pembelajaran soal percintaan dan pembelajaran soal gimana kita memberikan sesuatu yang tulus, memberikan sebuah maaf, forgiveness, dan ini tentang kedewasaan hati kalau yang sebelah sini. Jadi alasannya sebenarnya kalau dikonekin ke sini, ini ngomongin soal sebuah pembelajaran cinta yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan percintaan kamu sama dia untuk terjadinya sebuah persatuan. Nah, pembelajaran cinta ini kan bukan hanya di sisi dia dan sisi kamu ya, tapi sisi sekitar juga. Entah itu adat istiadat kamu, orang sekitar kamu pun kayak gitu. Cuman ini belajar buat menjadi healthy semuanya. Karena di sini dari energi dia pun ada rasa kesehatan dalam pemahaman soal cinta. Sementara kamu lebih pasif, legowo, dan dia lebih kayak kekeh banget. Nah, di sini tuh lebih kayak belajar untuk bisa membuat situasi hubungan ini sebalance mungkin. Kan ini yang tidak balance ya, agar bisa lebih healthy, lebih sehat lagi hubungannya, bukan hubungan yang toxic gitu. Oke. Kalau kamu dengar suara kucing, biasa, itu Tommy. Aku bakalan lihat message-nya lagi. What else do I need to know? The reasons that they see each other, or the reason they meet. Under the Empress, ada the Knight of Pentacles. Jadi kalau kalian adalah feminine, kalian dealing sama seseorang yang masih banyak perlu belajar buat menjadi sosok yang bisa mengayomi. Kalau di sini alasannya kenapa? Karena seperti satu sama lain tuh ada tugas buat, entah yang satu membukakan sebuah ikatan yang membelenggu, yang satu lagi memberikan kenyamanan gitu. Jadi kalau alasannya sebenarnya saling membantu kalau aku lihat. The Empress di sini kan energi pasif, this is feminine energi yang kuat. Kalau misalnya ini hadir, berarti ada sosok feminine energi, entah itu di diri kamu atau di diri dia. Pokoknya kamu aplikasikan sesuai sama kehidupan kamu ya. Kamu ngerasa kamu feminine energi lebih kuat atau masculine energi lebih kuat. Nah, kalau kayak gini, si sosok ini adalah sosok yang sebenarnya lebih dewasa dari si maskulin. Nah, si sosok yang lebih dewasa ini hadirnya dalam si hubungan ini diperuntukkan untuk memberikan bimbingan sebenarnya. Bimbingannya itu bukan dalam arti kamu harus gini, enggak, itu namanya ngatur. Bimbingan itu bisa aja dengan cara kita pasif aja, nggak ngapa-ngapain, biar dia yang berkorban, biar dia yang bekerja. Karena sikapnya itu the Nine of Pentacles, si maskulinnya itu the Nine of Pentacles, artinya si kesatria ini harus berjuang untuk bisa satu level sama si femininnya gitu. Levelnya bukan dari strata sosial aja, tapi dari pemahaman lain, contoh cinta atau spiritual gitu. Jadi ada harus yang dikejar dulu gitu. End of Swords. Di sini ada yang harus dilepas, entah belenggu, ada energi possessiveness, obsessiveness yang harus dilepas satu sama lain. Ini untuk dua-duanya, untuk kalian berdua. Kalau kalian berada dalam suatu hubungan yang kalian ngerasa pun ini tidak sehat-sehat banget nih, itu warning badan kamu sendiri yang ngasih tahu. Kamu punya sesuatu yang suci, kamu punya sesuatu yang bisa dipertahankan untuk masa depan. Jika terus-terusan mempunyai pola pikir seperti ini yang sekarang tidak ada mau perubahan, kalian bakalan terus terperosok gitu. Oke?
kita kulik, tenang saja. The reason that they see each other. Ada the fall. The Two of Swords and the Ace of Swords, and then the Nine of Wands. Okay. The Fool di sini sifatnya adalah untuk memberikan arahan, untuk memulai segala sesuatu yang baru. Jadi kalau alasan kenapa dia hadir dalam hidup kamu sebenarnya buat memacu agar kamu mempunyai keinginan buat memulai segala sesuatu yang baru. Entah itu menjadi dirimu yang baru, pola pikir baru, entah itu usaha baru, entah itu hubungan yang baru gitu. Karena it start, new beginning. Jadi dia dihadirkan ke dalam hidup kamu untuk memulai segala sesuatu yang baru. Two of Swords, ibaratkan kayak kamu dikasih blank page yang baru. Kita manusia dari lahir disuruh ngisi, contohnya ngisi HVS, udah diisi penuh, apalagi nih ada beberapa yang mungkin bisa kita hapus dengan cara memperbaiki kesalahan, atau kita dikasih sesuatu yang baru untuk kita nulis lagi gitu. Two of Swords ini menyelamatkan kamu dari sebuah kebingungan, ketidakpastian, dan menyelamatkan kamu dari energi membuang-buang waktu. The Ace of Wands, ada sebuah berita yang akan hadir dalam hidup kamu. Cuman kalau dasarnya alasan, Ace ada Ace of Pentacle dan Ace of Swords, sama ngomongin soal sesuatu yang baru yang akan dimulai. Tapi ini berdasarkan sebuah keharmonisan yang tumbuh ya, bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena ada sesuatu yang terjadi, diperbaikin, entah itu healing, entah itu menjalani kehidupan masing-masing dan akhirnya bertemu kembali, atau kalian memang bertemu sama seseorang yang kalian belum ada komitmen, tapi ini basicnya secara natural. Jadi kalau Ace of Wands di sini walaupun it's about logic, tapi awal mulanya itu natural datangnya gitu, tidak dipaksakan. The Nine of Wands, salah satu dari kalian melindungi satu sama lain. Jadi kayak entah ada energi dia melindungi kamu atau kamu melindungi dia gitu. Alasannya kenapa? Karena kita manusia, kita bukan hidup sendiri, kita butuh bantuan gitu. Intinya simpel seperti itu. Oke? Aku bakalan lihat tentang outcome of the situation baru nanti dari oracle card. Oke? Outcome of the situation. Information watch this video. Tell me about the outcome of this role. Ada the Nine of Wands, ada the King of Wands. Oke, ada sebuah progres nih dari sisi maskulin. Yang tadinya Knight, tapi sekarang dia lebih banyak planning. Jadi akhirnya planningnya itu banyak yang terlaksana. Planning untuk menjadi lebih dewasa, untuk mendapatkan seseorang, terus jadi buat kayak apa ya? Dia membuat sebuah rencana. And then Two of Wands. Kalau aku ngeliat outcome-nya di sini, dari pihak yang satu masih ada sebuah keraguan. Ada the Nine of Wands, ada energi defensif, energi sakit hati, takut sakit hati. Ada the King of Wands di sini yang satu, yang energi maskulin, kalian dilengkapi sama fire, energi Aries, Leo, Sagittarius juga. Dan kalau misalnya energi King of Wands ini
dia tipe orang yang sangat presisi, sangat menentukan langkahnya harus gimana untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia mau. Jadi masih ada energi the double di sini yang seperti ambisi. Cuman karena ini datangnya dari sebuah apa ya? Ada sebuah kayak ada naik level nih dari sisi maskulinnya yang dimana dia ingin bertanggung jawab. Lebih ada bertanggung jawabnya. Terus Eight of Wands, kalau aku ngeliatnya ada sebuah komunikasi yang sangat intens. Entah ini kalian sudah ada hubungan yang renggang atau ada jarak, atau kalian itu dealing sama seseorang yang masih PDKT-an, tapi kalau aku ngeliatnya ada sebuah komunikasi yang lebih intens lagi. Kalau kalian ini sudah ada komitmen, aku ngeliatnya lebih kayak ada sebuah argumentasi atau ada sebuah ide-ide yang muncul untuk masa depannya seperti apa, kayak kompromi, lebih banyak kompromi gitu. Cuman kalau ini memang belum ada sebuah hubungan komitmen, kalian juga ada jeda. Di sini tuh energinya ada sebuah intense communication, dan ini juga datuknya natural, sama. Ada kalau di Wands-nya kamu lihat ini ada oh nggak kelihatan ya. Kalau di Wands-nya itu ada daun-daun, terus sesuatu yang natural datangnya. Jadi aku melihat usaha kamu akan berbuah hasil. The Five of Wands itu juga ada sebuah gini nih. Yang lucunya yang lucunya ada beberapa dari kalian argumen sama orang ini, tapi argumennya tuh malah bikin tambah langgeng gitu loh, malah bikin tambah klop. Jadinya beberapa dari kalian ada yang dalam kondisi aduh aku sebel sama kamu banyak ngomong gitu, dia pun ngomong banyak, terus tapi itu malah bikin makin lengket gitu. The Two of Wands ada energi jeda itu bukan berarti ini ada hubungannya selesai ya, karena kalau Two of Wands lebih seperti holding a globe on your hand itu ibaratkan kayak melihat sisinya tuh banyak dari hubungan ini, possibility-nya dilihat banyak dan ditimbang lagi gitu. Oke, aku bakal lihat dari oracle card karena penasaran. Dari sini dulu. Tell me about message for the people who watch this video. Ada confidence is your key to success. New Moon in Leo. Ada beberapa dari kalian dealing juga sama Leo, cuman orang yang sangat confident, orang yang sangat percaya diri. Ini juga bisa vice versa, cuman aku ngeliatnya dia adalah tipe orang yang kayak saat aku berada di dalam situasi pekerjaan, aku harus paling at least aku harus tinggi jabatannya. Ada sebuah ambisi yang besar ya aku rasa dari orang ini, entah itu ambisi dari segi karir atau percintaan. Dia menginginkan sosok pasangan yang bagi dia pas banget. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio, kalian juga bisa deal sama Scorpio di moonnya. Ini juga birth chart ya, Sun rising Venus dan Vedic rising. Cuman kalau the time to release negativity, itu juga saran buat kamu untuk ngelepasin hal-hal negatif, belajar untuk bisa memaafkan gitu. Aduh, a new romantic cycle begin. Kalau new romantic cycle berarti kalau kalian dealing sama orang baru, ini ada awal mula tentang percintaan. Tapi apa ya, kalau kalian dealing sama seseorang yang sudah pernah kalian kenal, ini ciri-cirinya kayak orang yang tersebut, dan kalian yakin itu tentang orang itu, ini ada sebuah awal mula baru. Jadi yang tadi aku bilang kayak blank page, kalian dikasih lembaran baru itu untuk kalian isi. Cuman ini ada new moon in Libra. Oke. Di sini ada sebuah keseimbangan dulu yang harus hadir. Jadi kamu harus seimbang dulu, dia harus seimbang dulu, baru ini terlaksana gitu. Oke. Let's see from this message for them. Make an effort. Great love is worth taking the step you're guided to take.
Jadi untuk bisa mempunyai your greatest love story, jadi percintaan yang ter dan yang paling kamu inginkan, kamu juga harus ada effort. Kita nggak boleh diem aja. Walaupun ada energi pasif untuk beberapa dari kalian yang energinya feminine pasif, tapi pasif itu bukan dalam arti kita nggak ngapa-ngapain, duduk aja di rumah, enggak. Tapi kita juga ada effort tuh dalam arti entah itu kita berdoa, entah itu pasrah, entah itu kita memperbaiki diri. Jadi effortnya tuh bukan effort nyari, tapi kita effortnya untuk memperbaiki diri sendiri, karena ini worth it gitu. Hubungan yang benar-benar kamu inginkan tuh worth it. Nah, effortnya itu atau usahanya itu bukan hanya untuk bisa mengubah pasangan atau mengubah orang, tapi juga tadi aku bilang mengubah diri sendiri untuk jadi better. Itu jadi pasangannya juga terpacu gitu. Jadi banyak energinya yang kalau aku lihat kayak di depan aku tuh banyak apa ya, banyak yang bingung, ada juga yang pengen nanya banyak banget. Akhirnya aku pun susah untuk menahannya. Jadi coba belajar untuk mengontrol sebuah obsesi, mengontrol sebuah keinginan berlebih. Kita tuh semuanya harus tertata dalam arti secukupnya. Kita sayang sama orang juga kita harus tahu batasan, kita tuh juga harus tahu untuk nimbang gitu. Sama kayak kamu dengerin pesan dari aku pun, dari tarot reader lain pun, kamu harus tahu mana yang sesuai untuk diri kamu. Jadi punya filter, kita tuh harus punya filter. Chemistry, there is a strong magnetic attraction in here. Kamu sama dia chemistry-nya besar, dan dia pun sepertinya merasakan itu. Jadi ada sebuah ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Aduh, kenapa nih aku deket mulu, orang ini datang terus ke dalam hidup aku, aduh kenapa sih dia terus gitu. Itu ada sebuah hal yang tidak bisa dijelaskan, kan chemistry. Yang namanya chemistry kamu gak bisa ngeliat itu gitu. And then codependency, addiction or affecting your romantic life. Yang tadi aku bilang, kita harus bisa mengontrol sebuah adiksi kita, possessiveness kita atau obsesi kita. Gak sama pasangan aja, tapi sama semua hal. Yang tadi aku bilang, kayak misalnya dengerin pesan dari tarot pun, kita tuh harus punya filternya. Jangan sampai ketergantungan saat mendengar pesan tersebut. Ini datangnya itu healthy, sehat. Harus datangnya dari mindset sendiri. Saat kita sudah punya mindset yang sehat dan kita sudah bisa melepaskan rasa ketergantungan itu, saat sama pasangan pun kita akan merasakan cinta yang freedom. Kayak kamu bisa mengapakan sayap kamu, dia bisa mengapakan sayap dia gitu. Oke. Let's see, aku mau lihat satu lagi karena banyak yang masih kepo. And just need one. Thank you. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Like I said, tadi banyak yang dealing sama soulmate. Jadi kalau misalnya dealing sama soulmate, yang harus kita lakukan, perbanyaklah berdoa. Afirmasi itu yang kita ucapkan, kata-kata positif yang kita ucapkan, beda sama kata-kata obsesi. Obsesi itu aku menginginkan si A, itu adalah obsesi. Tapi kalau kita dengan kata-kata aku menyerahkan segalanya, yang terbaik untuk aku terima, kayak gitu, itu adalah kata-kata dengan penuh harapan sama alam semesta. Jadi alam semesta yang ngebantu. Afirmasi, visualisasi, apa yang kamu bayangkan di kepala kamu itu juga ngaruh, dan tujuan kamu untuk bersatu apa gitu. Oke? Let's see, aku bakalan ngasih ini untuk kalian, khusus kalian yang mau healing. Aku bakal ngebantu. Jadi kalau misalnya energi atau kata-kata aku diterima aja, karena dari ucapan aku itu ada sebuah energi untuk bantu kalian. Let's see, message for the people who need healing. Open up for me.
ada study. Spirit has its own special way of letting you know that it is a time to study again. From time to time, it is important to go back and learn, whether that is learning old things in a new way or learning something totally new. This is an opportunity to expand your mind. Jadi, kalau aku lihat di sini ada sebuah metamorfosis yang harus kamu lakukan di bagian kepala kamu. Pola pikir, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang bagi kita benar, dan itu kita sudah lakukan bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang, dan hasilnya apa? Hasilnya sama aja. Kamu bertemu sama orang yang sama, situasi yang sama. Mungkin ada sesuatu yang harus kita unlearn, yang kita pelajari harus kita ulang lagi pelajarannya agar kita bisa paham. Nature. This is a time to absorb the healing properties that nature has to offer. Your mind, body, and soul need nourishment, energy, revitalization, and strength. Nature has much to offer. To take this time to connect and spend more quality time outdoors. Jadi kalau aku ngeliatnya, di sini banyak yang butuh energi healing dari alam semesta. Bukan berarti kamu harus pergi kemana, ke gunung atau ke laut. Kalau kamu mampu boleh, kalau kamu punya waktunya boleh, kalau kamu bisa meraih akses tersebut ke pantai atau ke gunung boleh. Tapi ini dengan hal kecil aja, kamu ke depan rumah nanam sesuatu di pot tanaman kamu juga itu bisa ngebantu kamu gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu harus serap dari alam sekitar kamu, energy healing. And then just ask, there are many here in the spirit world that can assist you at this time. We are made up of the divine source, your loved ones, friends, guides, angels, and spirit helpers who are waiting to assist you. We are your spiritual team, and all you have to do is ask for our help and guidance. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya juga minta, berdoa. Banyak entah itu ya spirit guide, entah itu divine power, entah itu alam semesta bisa bantu kamu asal kamu minta. Saat minta pun ya dengan kehumblean kamu, kerendahan hati untuk bisa memang minta bantuan dan banyak berterima kasih. Jadi saat dibantu harus bisa merasakan banyak blessing juga gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut dan secara personal tentang kamu sama dia, kan I need to know your name. Kayak kita harus kenal dulu nih secara personal, baru aku bisa bener-bener ke-connect sama hubungan kalian. Kalian bisa kontak aku, nomornya aku cantumin di bawah. Kalau kalian mau request tentang message berikutnya si general reading ini, kalian boleh komen di bawah. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share. Bye!